polemik penyatuan lembaga adat sekarang sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Dan upaya islah ini sebenarnya adalah langkah yang baik yang diinisiasi Pak Wali Kota Bau-Bau. Tetapi rupanya tidak sampai di ujung jalan dengan berhasil karena kedua kelompok ini pada akhirnya sepakat untuk tidak sepakat. Saya menemui Pak Arief Tassila, salah seorang perangkat dari lembaga adat Badia, untuk meminta penjelasan mengapa upaya islah ini akhirnya sampai di akhir dengan tidak berhasil atau gagal. Alasan-alasan apa yang perlu kita dengar sehingga teman-teman dari LAKB Badia memutuskan untuk tidak meneruskan upaya islah ini. Baik, Pak Arief Tassila, apa yang Pak Arief bisa jelaskan terkait dengan upaya islah yang sekarang ini akhirnya kita tahu bahwa ternyata tidak sampai di ujung dengan berhasil. Upaya yang diinisiasi oleh Pak Wali Kota Bau-Bau, setahu saya yang mengikuti juga proses ini, itu di awal berjalan dengan baik. Ada beberapa kali pertemuan antara dua versi antara Rau dengan Badia di kantor wali kota di Palagi Mata, dan saya mengikuti beberapa kali dari pertemuan itu. Saya melihat dinamikanya cukup bagus, ada kesaling terbukaan, ada keinginan bersama yang baik agar barangkali kalau ini disatukan itu akan jauh lebih baik. Tetapi kemudian kita melihat di tengah jalan mulai terlihat tidak normal ini dinamika. Masing-masing dari kedua kelompok ini terlihat mulai tidak harmonis lagi. Ada apa sebenarnya ini? Bagaimana teman-teman di Badia melihat dinamika yang tidak normal lagi ini dan kemudian berpikir untuk menarik diri dari upaya mediasi dan akhirnya tidak bisa sampai ke islah? Barangkali Pak Arief bisa menjelaskan. Terima kasih. Menurut pandangan kami, namanya sebuah Islam, yaitu upaya menyatunya dua kelompok atau lebih yang berbeda. Tentunya ketika kita mau Islam, ada beberapa hal yang siap kita korbankan demi sebuah Islam. Yaitu berbicara titik persamaan dan menjauhi yang namanya sebuah perbedaan. Nah, di perbedaan inilah yang idealnya kita siap kita korbankan demi sebuah Islam. Tentunya tetap dalam ranah adat istiadat sebagai rujukannya, seperti itu. Di lembaga adat versi Badia sekarang sebenarnya bukan istilah versi, karena dari dulu itu tidak ada versi-versian, yang ada Badia. Yang telah eksis lebih kurang 20 tahun ini. Sejak Pak almarhum Sultan Pak Jafar dan selanjutnya ke Pak Izat, kita eksis keduanya itu dari lembaga kita yang melahirkan hingga jadi sultan. Di dalam perjalanannya terjadilah upaya di beberapa pihak, yaitu tentang keabsahan dan sebagainya. Legalitas. Ya, legalitasnya ini. Oke. Terjadilah upaya pihak lain untuk memperkarakan di mahkamah. Hal yang harus disadari bahwa Indonesia pun mengakui dua hukum positif dan hukum adat. Oke. Artinya ketika prosesi hukum pemilihan sultan ini adalah hukum adat. Artinya harus kita kedepankan dulu, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Langsung diproses di sana. Hukum positif. Ya.
Akibatnya nilai-nilai yang menjadi rujukan pelaksanaan itu tidak terakomodir. Misalnya begini, alasannya karena tidak ambil katuko. Nah itu kan itu, tidak ambil katuko sebelah. Hanya payung. Nah, kalau itu menurut rujukan harus ambil katuko, gitu. Harus ambil katuko. Alasannya atau dasarnya apakah setiap yang tidak ambil katuko itu sah atau tidak? Nah, di sejarah sekian kali terjadi tanpa ambil katuko. Sah. Sah. Contohnya Sultan Buanabone atau Larabaenga hanya dipayungi saja. Sultannya lagi sedang torne dalam arti mengunjungi wilayah-wilayah Kadi itu. Ya datang minta dilantik. Dan itu sah. Iya. Oh. Tadi sah. Buanabone ya. Iya. Sah. Itu salah satunya. Walaupun cuma 7 hari. Sah. Dan Sultan yang di tadi ya terpaksa berakhir. Karena itu wilayahnya Siolimpona. Yang sah kan Siolimpona tadi. Tapi tidak semuanya juga. Banyak kan tidak semuanya juga. Sah. Satu. Demikian pula Sultan berikutnya Saparigao itu. Mana ada Tiliki itu. Tidak ada Tiliki mau Fali mau apa. Sah juga adanya. Sah. Jadi ya. Jadi dengan adanya ini sebenarnya hasil dari Mahkamah Agung sebenarnya sudah terbantahkan. Tapi kalau hanya menggunakan hukum positif dasarnya, ambil tongkat dan karena tidak ambil tongkat tidak sah, itu yang terjadi hari ini, itu yang dibawa pihak lain itu. Mari kita bahas sisi hukum adat. Apa kita tinggalkan hukum adat? Sama halnya dengan kita masuk di pintu depan, keluar pintu belakang. Oke. Harusnya kita keluar lagi. Artinya kalau kita pakai hukum Keluar di adat, tempat masuk. ya harus ada juga, harus ada juga Ya, diselesaikan. Itu salah satunya. Jadi teman-teman dan siapa termasuk pemerhati budaya dan sebagainya, salah satunya itu. Saya di dalam semua terlibat. Bukan yang mereka sedang ribut, tidak pernah kelihatan mereka batang hidungnya. Nanti kemelut-kemelut baru dia hadir. Bahkan saya lihat di beberapa kelompok ini ada yang dapat dikatakan berdarah-darah dalam perjuangan sudah tidak masuk di kelompok yang tiba-tiba menjadi pahlawannya salah satu kelompok. Tidak ada satu pun saya tahu persis. Saya puluhan tahun saya tahu siapa yang berjuang di sebelah saya. Nah itu satu. Lalu ketika upaya itu, mari kita lihat seperti Badia. Saya tidak mau sebut versi Badia. Sudah diakui, sudah sempat melahirkan 2 kesultanan, 2 sultan. Diakui oleh semua kadie dalam arti wilayah-wilayahnya di itu. Diakui masyarakat Buton se-Indonesia ini. Kemudian demi sebuah Islah, kita mau silakan. Dalam arti Islah berarti personil yang tadinya sendiri sekarang bagi 2. Artinya kalau personil 100 itu berarti tinggal 50-an. Bagi rata saja. Yang idealnya sebenarnya sebagai tamu itu ya harus bisa menyesuaikan. Menyesuaikan yang ada yang kurang silakan isi gitu. Okay. Tapi bayangkan siapa yang sebenarnya yang paling tulus untuk Islah ini, pihak sebelah atau kita mengorbankan, sudah mendapat pengakuan, sudah jalan sebagaimana selama ini dan sebagainya, tapi mau juga kita bagi 2. Jadi sebenarnya kalau ada pihak lain mengatakan itu bisa terbaca dan bisa tanya sama pihak lain, kita mau, oke, jalan. Ya terpaksa kita di sini Bontogeranya terpaksa mundur yang sudah eksis. Saya sini termasuk yang mundur demi sebuah Islah. Ya sudah, tujuannya bagus. Pak Bali juga kita salut lah, kita inginkan. Dalam perjalanannya, karena sudah ada keinginan Islah, konon waktu itu sudah ada konferensi pers dan berita kota. Saya kira kita salut. Yeah. Ya semua saya kira kita Islah. Tetapi kan tidak berakhir di situ. Yaitu ketika memasuki urusan personil perekrutan itu, di sini masalahnya. Muncullah kriteria dengan segala macam yang dapat kata siapa. Ini saya lihat lebih banyak di nuansa politiknya. Mengganjal ini masukan. Dan kenyataannya sudah dia... Tunggu dulu Pak Arief. Oke, jadi dalam proses Islah di tengah jalan itu, dimasukkan aturan-aturan yang tidak berasal dari hukum adat kita, tuturaka kita, seperti yang tercatat dalam Martabat 7. Saya mendengar ada aturan-aturan yang justru seperti dipaksakan oleh teman-teman dari sebelah yang itu memberatkan teman-teman Badia.
ini penyatuan tetapi seperti membawa sesuatu yang Ya, muatannya apa? iya muatannya apa, hal-hal yang kelihatan dalam tanda petik itu justru untuk menghalangi Menghalangi yang perangkat sudah dari teman-teman Badia untuk mengisi posisi-posisi di dalam. Itu kelihatan dibaca teman-teman Badia seperti itu. Ya, ya, saya lanjut bahwa diantaranya itu mereka yang partai tidak boleh. Iya. Tahu di mana? Saya beritahu bahwa Oputai Maliga itu sultan sekaligus PNI. Lalu Putra Badia itu Masumi. Itu sekarang mereka tidak pernah baca sejarah apa? Ada. Kedua ada lagi yang diingat, ASN TNI Polri tidak boleh. Dia tidak tahu. Lakinala Pandeva itu polisi tuh sekaligus Lakinala Pandeva. Ini kan kentara muatannya demi syahwat apa namanya menggolkan, tapi dia lupa bahwa kita lebih paham dari mereka. Makanya kita tidak langgar itu kita. Walaupun akhirnya juga itu di mereka mengakui, barangkali dikiranya kita sebodoh apa yang mereka duga. Itu dari gambaran ini sebenarnya sudah terbaca mereka sebenarnya berkeinginan seperti apa. Tidak punya etikat yang yang lurus kira-kira begitu untuk benar-benar penyatuan ini seharusnya itu bisa mendatangkan kepuasan tidak dari hanya sepihak. Harus datang kepuasan itu dari dua pihak. Ya. Kan tadi kita korbankanlah sudahlah demi tapi kalau seperti ini bayangkan secara tidak langsung kita sudah kita eksis. Mereka yang datang dia bikin lagi hal seperti itu. Biar begitu juga mas tetap biar kita bijaksanai ketika masuk perekrutan personil. Ya. Idealnya itu ketika personil itu wilayah kerja Siolimbona. Oke. Bukan Bontogena yang lari kiri kanan, dikiranya Bontogena ketua kepalanya Siolimbona. Bontogena itu hanya berperan berkaitan dengan Siolimbona, istilah bahasa adatnya aba tiap pusanga. Hanya bertanya dan izin karena Siolimbona ini ada wilayah-wilayahnya dia datang hanya ketahui. Bukan meminta restu, ingat itu. Kemudian apa? Dia mempertanyakan sesuatu. Jadi apabila mereka ditanyakan, boleh dia pertanyakan. Tapi bukan Bontogena yang ini yang tidak pahamnya. Bukan Bontogena yang harus ini. Dan kenyataan seperti itu. Mulailah di sebelah menentukan. Laki diwanci, Bontona wanci dia menentukan. Dia tahu ada. Jadi jelas lagi buatannya sudah 3 ini sudah. Tentang politik tadi, tentang menggeser ini. Sekarang menentukan di sana. Gitu. Dia tidak paham. Jadi kepentingan sudah jalan di sini. Kedua, ketika menyebut itu idealnya Siolimbona jangan bersama para mengana. Saat mengana hanya boleh mengusul, tapi tidak ada di situ. Katakanlah, bukankah itu mengana itu kaum Ode mengusulkan ini? Di situ ada yang punya wilayah dalam arti Kapitalau, Matanayo, Sukanayo. Kalau mengusulkan wilayah di Matanayo, di wilayah Sukanayo itu pakai ini. Tetapi itu pun juga hanya usulan. Bukan duduk rame-rame kita bahasin seperti yang terjadi. Kembali lagi tidak paham adat mereka itu. Nah itu. Tapi dibiarkan saja, siapa tahu yang namanya barangkali baru tahu. Diingatkan pun tidak mau. Dia mengurus 100% selesai. Bahkan dia ikut memaksakan Bontogena sebelah untuk menandatangani sesuatu yang tidak pernah dia tahu. Itu diantaranya. Nah ini saya dapat tidak cerita dari pertama tadi sebenarnya sudah memalukan. Kembali lagi ini. Nah, lalu kembali personil diusulkan itu setelah dilihat teman-teman kan ada KB-KB-nya, ada kaburnya siapa nama ini istilahnya kena kata situ. Rambanya ya? Iya rambanya. Mulai kita majukan catat dalam satu rapat, bukan pribadi-pribadi. Rapat ini namanya tolong bawa di sebelah, evaluasi kembali. Gantilah, kalau pihak mereka juga ganti supaya kita sorotan ini karena mereka ini bukan cuma satu dua yang tahu saudara santer ini supaya perbaiki. Sampai sekian lama tidak ada. Kita tunggu lagi tidak ada. Ya kalau seperti bukan niat baik mereka. Bahkan dia sudah pasang berapa nama yang sebenarnya tidak wajar. Padahal ini termasuk yang di Pasabu termasuk yang di Pasabu sebelumnya kita. Dan itu sudah santai. Dan Pasabu apa semua sebenarnya bukan cuma kita saja yang menghendaki itu. Di Kadia itu dia tahu kan rame kan ketika Pasabu itu kan rame.
Sementara jangan kita telanjangi karena itu secara adat, jangan kita buka aibnya Aib para orang, pemimpin. ya. Okay. Alasannya, ya kelak mungkin dia punya anak cucu apa semua yang masih memungkinkan naik lagi. Naik lagi. Tetapi kalau leluhurnya sudah seperti itu, maka anak cucunya habis, dalam bahasa adat disebut tatasi pulangan. Kenapa Tidak boleh lagi menjabat. Oh. Ini sebenarnya harus bersyukur dengan kita tidak buka itu. Nah, maka ketika dia masukkan kembali, betul kayak memasukkan ini dalam rangka menyayangi mereka ini atau sengaja dia permalukan. Sebab kalau dia masukkan akan dikuliti orang. Dikuliti, ya. Nah, ya kan? Kalau dikuliti orang ya mau apa lagi? Terpaksa dibuka aibnya. Terpaksa dibuka aibnya. Nah, ada lagi bukan apa semua, ada juga di pihak mereka. Dibuka apa alasannya? Kita tidak buka karena harga diri yang bersangkutan. Dan bukan cuma bersangkutan, anak cucunya kena imbasnya. Maka ditutup. Harusnya dia sadari ini persoalan adat ini, itu seperti itu. Ya, karena tidak bisa terpaksa keluar lah. Oke. Pak Arief, dalam proses islah ya, yang di awal tadi itu bagus dan mulai kacau balau ketika memasuki fase tengah dari upaya mediasi. Itu kan kelihatan ada semacam akal-akalan begitu kira-kira dengan disisipkannya aturan-aturan yang menurut teman-teman itu dibuat untuk mengganjal orang. Misalnya soal tidak boleh ketua partai, tidak boleh PNS, ASN, domisili tidak boleh di luar bau-bau. Ini dibaca sebagai sisipan untuk mengganjal teman-teman di Badia agar tidak lagi masuk di perangkat persatuan. Misalnya untuk Sapati, ya, Sapati dibadiakan Pak Munianse itu kan ketua partai. Syarat yang disampaikan dengan semacam mendikte begitu, memaksakan aturan itu harus diterapkan. Itu dibaca oleh teman-teman di Badia sebagai upaya untuk mengamankan posisi Sapati, tidak ke kelompok Badia tetapi ke teman-teman di sebelah dengan memasukkan aturan itu. Lalu soal domisili perangkat tidak boleh di luar bau-bau, itu juga untuk mengganjal teman-teman Badia yang sebagian dari mereka tidak di bau-bau, ada di Kendari, ada di mana-mana. Kemudian soal tidak boleh ASN, tidak boleh PNS, itu juga untuk menghalangi perangkat teman-teman Badia yang beberapa termasuk tadi salah satunya Lakinala Pandewa itu masih PNS atau ASN, TNI Polri, kira-kira begitu. Teman-teman tidak pernah tahu bahwa justru sebenarnya para Lakina yang di luar ini, KDI ini itu diangkat dari bawah dan mereka mengakui Badia. Betapa nanti akan sangat repot kalau kemudian justru penyatuan ini membuat perpecahan di bawah. Ini barangkali yang kalau menurut saya, yang saya mengikuti sebagian dari rumitnya ini proses islah. Saya melihat pertemuan terakhir itu tanggal 3 September di Rujak Wali Kota Bau-Bau, dan di situ kan untuk Ogena Badia sudah sangat tegas bahwa islah tidak dicapai dengan alasan-alasan yang disertakan dalam rumusan beberapa poin yang itu diserahkan ke Pak Wali. Dan saya kira Pak Wali juga sudah tahu. Tapi masalahnya teman-teman di sebelah terus jalan keliling kemana-mana membawa bahwa telah ada persatuan. Ini bagaimana menyikapi ini? Oke ya, cara seperti itu istilahnya anak kecil saja tahu pesan apa. Tapi saya mulai dulu dengan kaitannya dengan kriteria dipasang ASN segala macam. Sekarang kan sedang bicara lembaga adat masa kini. Gitu. Kalau dulu memang harus setiap saat kita bersama. Tapi kalau kondisi ini kan hanya bicara adat, tidak punya wilayah, tidak punya apa ini, kenapa harus begitu? Kalau lebih dari itu, walaupun ASN di luar kota, setiap saat juga berada di sini kok. Itu pertimbangannya. Tetapi kalau demi sebuah Islam yang bersangkutan tadi
mau atau dengan tulus demi sebuah Islam, itu sebenarnya bersangkutan juga itu ya oke, ya oke, bisa saja demi sebuah Islam. Itu bisa saja, akan tetapi setelah itu duduk-duduk di sini kah atau bagaimana kah? Ya apa yang kita kerjakan, kita ini belum tentu 1 bulan ada yang kita mau apa, apalagi bicara adat, itu salah satu alasannya. Kemudian kaitan ASN, saya kira saya sudah singgung tadi, tidak ada ketentuan itu. Contohnya ya, sudah justru yang TNI Polri, ASN dan sebagainya bisa. Ya, bisa, itu jadi sudah terjawab itu. Lantas kaitan Islah yang batal ini, ya satu, bahwa ketika pertemuan terakhir pemerintah kota di Rujak bersama kedua lembaga, itu sudah jelas bahwa Islah sudah tidak jadi lagi. Sudah tidak ada Sudah Islah. batal. Dan itu pemerintah kota juga dalam di wali kota menyatakan ya saya sampai di sini saja. Ya sampai di sini saja. Itu kali persoalan adat dan itu pemerintah kota tidak melibatkan diri banyak. Ya, itu saya kira itu sudah jelas itu. Dan ketika tidak jadi, hal yang aneh tiba-tiba muncul katanya ada LKB Persatuan. Yang menyatu itu 1 atau 2 atau lebih atau 3 itu yang menyatu. Kalau jalan sendiri yang jelas tidak ada persatuan. Kalau dia jalan mereka itu atas nama LKB Rau misalnya, masih bisa diterima karena nyerah. Tapi itu kan upaya-upaya untuk mendatari bahwa sudah inilah, bahwa kita ini sudah mau menyatu, sudah ini orangnya, bahkan merekrut pihak-pihak lain bahwa ini perwakilan ini, bahwa ini utusan dari Badia untuk meyakinkan orang. Maka jangan heran KD-KD itu banyak dibodohi sehingga kalau kami setuju Islah, siapa yang tidak setuju Islah? Mereka baru muncul setelah selesai itu, tapi dia bikin bahwa inilah yang benar. Ini cara seperti itu hari ini di masa lalu saja tidak pantas lagi. Masyarakat di Kandia itu lebih pintar dari kita karena mereka masih tulus. Iya kan dia katakan bahwa ini yang Islah, dia bawa di mana-mana bahwa ini yang benar. Islah itu semua setuju, buktinya kita sudah pernah lakukan itu. Lalu tiba-tiba mengaku ini Islah Persatuan. Mana ada, tidak ada. Kalau dia bikin sendiri tapi jangan persatuan, menyatu dengan siapa? Lebih bodohnya lagi saya ingin katakan, sudah bah di mana-mana, bah ini sudah hasil daripada penyatuan, sudah ada utusan Badia bahwa ini sudah mewakili dan dia bentuklah itu. Ini kan coba bayangkan hal yang nyata ini berani bohongnya, apalagi yang gelap-gelap. Iya kan? Ini sebenarnya saya sayangkan mereka itu. Kalau bicara politik silakan, mau omong kosong tipu raya silakan. Tapi adat ini kasihan. Coba, saya kira kenyataan dia bawa di mana-mana. Dia bawa Umi di Buton Selatan yang padahal mereka tahu. Turun di Wasilomata lagi yang kebetulan saya tahu semua di sana. Oh kita ini diajak ini. Bahkan dia cerita. Ini diantaranya bapak ini. Kalau itu bukan lembaga mereka, saya dulu itu. Termasuk nama camatnya yang jadi tokoh adat. Kebetulan saya juga ada tadi sebut itu. Jadi dia ikut menumpang lagi dengan nama-nama keren yang kita. Bukan itu lain itu. Termasuk saya dulu saya masuk di sana. Tiba-tiba bagaimana dia simpan dia masyarakat bahwa sudah ini. Masyarakat yang merasa bangga. Oh sudah memang kalau begitu kita dukung dan sebagainya. Dukung bagaimana? Sekarang macam pemabula lagi dengan segala macam mau bawa ini. Bahkan dia mau bawa dengan pejabat pemerintah kota Bau-Bau. Aduh. Itu kalau seperti coba bayangkan, pabula juga tidak bisa dibodoh-bodohi oleh mereka kok. Nah, jadi kepada masyarakat Kadie tolong supaya jangan percaya itulah. Tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan. Ya, alasannya sudah tadi. Dengan segala macam upaya pihak kita mengorbankan diri, mengorbankan personil kita yang harusnya begini. Termasuk Pak Arief sendiri tidak berada di dalam itu, rela. Iya, saya tidak masuk lagi di dalam. Tidak masuk lagi. Bagaimana demi sebuah persatuan? Oke lah, tidak apa-apa. Nah, tapi ini kalau seperti muatan begini, dia lupa kebusukan pasti ketahuan juga. Nah, dia bujuklah orang-orang ini. Nah, sekarang kalau sudah kasih tahu masyarakat, katakanlah masyarakat dia sudah paham bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Lalu suatu saat mereka berada di situ, bagaimana mukanya dia bawa. Ya, bukan sekedar tidak malu, tapi tidak punya kemaluan lagi. Oke, Pak Arief, saya tahu betul bagaimana lembaga LAKB Badia ini menghormati proses islah ini sebenarnya. Dan menghentikan seluruh tahapan
yang sudah sebelumnya dimulai dari pengambilan Parinta setelah lepas 120 hari wafatnya Sultan Buton yang ke-40. Itu kan diambil Parinta dari Kamalibadi dan dibawa ke rumah Pontonak Balu Peropa. Ketika proses islah diinisiasi dan dimulai bergulir waktu itu, LAKB Badia menghentikan seluruh tahapan itu untuk menghormati dan memang menginginkan agar upaya penyatuan ini islah ini bisa dicapai. Tetapi seperti yang kita tahu kemudian prosesnya berakhir dengan tidak tercapai islah, dan lalu kemudian LAKB Badia memulai lagi proses bagaimana memilih sultan yang baru. Sesuatu yang oleh teman-teman di sebelah justru telah memulai proses itu di tengah proses islah. Jadi kalau kita melihat LAKB yang menghormati upaya ini, LAKB Badia saya kira, karena LAKB Badia berhak untuk meneruskan proses tahapan pemilihan sultan pengganti Pak Izzat, ya. Tetapi untuk menghormati inisiasi Pak Wali Kota dengan upaya islah, tahapan dari proses itu dihentikan sementara. Tapi teman-teman di sebelah justru melakukan di tengah proses islah, proses Fali di Bawawangi. Ini bagaimana ini melihat sebenarnya itikat itu datang malah dari Badia yang kalau kita lihat eksistensi selama 20 tahun ini, masyarakat Buton saya kira dapat melihat bagaimana telah melahirkan dua sultan, bagaimana gelar telah diberikan ke pejabat-pejabat tinggi negara, bahkan Presiden Jokowi diberikan oleh lembaga Badia. Tapi kita skip di bagian itu. Kita masuk pada bagian tahapan pemilihan sultan yang baru. Saya lihat sudah mulai bergulir dari teman-teman LAKB Badia dengan kemarin melakukan Fali. Ya, ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Dan barangkali ini kesempatan untuk kita dengar penjelasan dari Pak Arif Tasila sebagai representasi LAKB Badia. Mengapa Fali dilakukan di Masjid Kuba, tidak di Masjid Keraton Kesultanan Buton? Jadi begini, sebelum cara Fali ada tadi minta penjelasan bahwa ketentuan adat, jadi kita bicara adat, ketika Sultan mangkat 120 hari baru diadakan proses. Maka 120 hari selesai baru kita adakan pengambilan alat Parinta. Setelah itu segera kita memilih. Akan tetapi ada upaya islah, kita hentikan semua itu demi sebuah islah. Kita hentikan. Ya itulah yang proses islah yang saya ceritakan tadi. Dalam perjalanannya di pihak sebelah, Sultan yang mana yang kehendaki, ini belum 120 dia sudah Fali yang di keraton itu. Jadi kembali lagi sebenarnya membuka kedok sendiri, tahu, paham atau sengaja. Lantas proses islah juga sebenarnya sudah jadi mulai, tapi karena waktu itu pemerintah kota masih dalam perjalanan haji, berarti kita harus sabar nunggu. Sudah lakukan, sudah diingatkan malah pindah lagi di Babuangi, itu contohnya. Sebenarnya mereka yang menghendaki apa? Nanti terakhir saya katakan mereka lah pahlawan islah. Padahal yang balelo di sana. Iya, itu salah satu di antara. Jadi sudah bisa terbaca itu, ya saya akan islah. Dia bawa kemana-mana, saya kita tidak mau islah. Siapa tidak mau islah? Justru mereka kita ingatkan untuk syarat kita islah ini. Tidak ada yang macam tadi nama-nama yang kita ingatkan. Sebenarnya seperti apa yang mau mereka hendaki. Dan dia bawa di mana-mana, saya akan inilah yang benar dan segala macam. Ya buka forum lah supaya orang tahu bahwa yang benar seperti apa, itu satu. Jadi jelas dari kriteria yang dibikin sekarang, cara-cara yang mereka lakukan sudah jelas bukan untuk mengangkat adat, tapi menghancurkan adat demi sebuah kepentingan. Kita sayangkan sebenarnya, tapi ya sudahlah, sudah begitulah pengetahuan mereka. Karena cara begitu ya terpaksa kami melakukan sebagaimana sudah pernah kita lakukan secara terus-menerus. Itu yang terjadi. Di antaranya adalah setelah upaya islah sudah tidak mungkin lagi, gitu, walaupun jelas-jelas pemerintah menghendaki. Tapi menurut saya pemerintah menghendaki ada satu, pemerintah menyatakan bahwa
tidak masuk pada ranah urusan adat, bolehlah. Saya kira itu. Tidak turut campur di Iya. urusan adat. Maka harusnya idealnya urusan adat ini mediator paham adat. Iya. Kita paham adat supaya ini bagaimana kalau begitu adat, langgar adat apa enggak dan sebagainya. Tapi saya lihat tidak begitu jalan juga. Nah, tidak jalan. Ya terjadilah macam tadi ketika nama-nama yang tadi apa segala macam itu. Kalau mediator paham, ya, coba perbaiki. Justru yang dia yang paham yang melaksanakan selama ini terus menerus eksis tentang adat, dia mengetahui banyak. Nah, maka itu ganjal mengganjal tadi itulah upayanya, sehingga memasukkan juga mereka yang justru masalah. Justru yang protes ini sebenarnya bukan dia saja atau kita, di pihak mereka juga Protes juga. protes lah. Nah, sekarang jadi persoalan di mana ini? Iya, Dari pihak mereka juga meminta supaya nama, saya kira itu bagus, kita salut. Tapi justru kalau begitu atas nama di RAU dan sebagainya protes juga dari RAU. Yang perlu kita tahu tuh. Nah, sudah dia datang. Lalu dia tidak lakukan sebenarnya pemuatan apa? Nah, itu dia. Lalu ya kondisinya seperti itu nampaknya susah kita menyatu dan sudah ada pernyataan sikap dan ya sudah apa yang terjadi hari ini karena menyatunya istilahnya sudah tidak mungkin maka mulailah kita proses pemilihan. Pertama alasannya secara adat sudah lewat 120 hari, sudah adat itu. Kemudian istilah juga sudah tidak, kita memulai. Nah, maka terjadilah pada malam Jumat yang lalu tanggal 20 berapa? 27 ke 26. Iya. Segera diadakan proses vali. Masih ada juga yang bertanya-tanya. Nah, lalu ada yang bilang kenapa di Badia? Iya. Kita mohon itu di pemerintah kota ini celah supaya kita mendapat izin di keraton. Kaitan izin konon pemerintah kota yang dipercaya, tidak ada Pak Wali, cuma percayakan sekda dengan beberapa yang lain supaya bahasakan apa izin apa enggak. Hasilnya tidak diizinkan. Jadi LAKB Badia mengajukan permintaan untuk vali di Masjid Keraton Masjid Keraton. ke pemerintah. Iya, ke pemerintah. Oke. Tidak Tapi diizinkan. tidak Idealnya diizinkan. hanya sebenarnya harusnya bukan untuk minta izin, tapi cukup diketahui. memberitahu, Iya, pemberitahuan saja. Karena itu persoalan adat, pemerintah juga dia tidak mencampur urusan adat. Itu adat itu. Mau baruga, mau masjid ada. Rujak wali kota juga masuk adat karena di sana galampanya wali kota sebagai representasi daripada Sultan atau Sarogena karena Sultan Sarogena kan sekarang tidak ada. Oke. Penggantinya boleh di sana dan rujak boleh dipakai. Itu adat. Oke. Boleh kita pakai masjid. Sekarang kalau tidak campur adat misalnya. Tapi justru kita memahami dilarang. Artinya apa itu? Berarti mencampuri. turut campur. Nah, itu campur. Demikian pula kalau barangkali kita izinkan baru dalam kaitan sukaian apa, kalau tidak diizinkan, jadi hal yang kontradiksi, tidak mencampuri tapi dalam praktiknya mencampuri. Harusnya pendamping-pendamping pemerintah kota dalam hal ini yang selalu dipercayakan itu harus dilihat plus minusnya supaya Jadi Masjid Keraton tidak diberi izin oleh pemerintah kota. ya, bagaimana? Masjid Keraton tidak diberi izin oleh pemerintah kota Tidak. untuk dilakukan vali di sana. Tidak. Makanya kita di Badia itu. Lalu kemudian geser ke Badia. Ya, kita terpaksa itu ke Badia. Pertanyaan banyak orang, apakah itu legal? Legal. Alasannya di Vali itu kan memilih calon sultan sesuai ajaran agama kita. Vali itu kan Artinya tata cara prosesinya dilakukan seperti tuturaka. iya seperti itu. Yang hanya kan Hanya pindah tempat. Ya. Kan sama saja. Sekarang pertanyaan begini. Apakah tidak sah? Sah. Karena yang kita cari di sana itu adalah untuk bagaimana meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala tentang kandidat ini, gitu. Nah, lalu seperti apa? Kita dahului dengan tiliki. Tiliki memperhatikan para kandidat sikap moralnya dan sebagainya. Sekedar pengetahuan dan sebagainya. Jadi ada yang bertanya, apakah tiliki? Ditiliki pasti. Kemudian
yang kita tiriki itu dibagi lagi sebagaimana tatanan adat itu di Kampung Baru Talupale. Nah, kita adakan mewakili Tanah Ilando tapi kumbe paham belasan orang itu. Udah kita jalan. Namanya tiliki kan harus kita lihat orangnya. Oke. Ya, masukkan juga di sebelah. Setelah itu sudah dibawa di Kambojai. Kambojai itu meminta saran pendapat dari Pangka atau Kaya Rona Pangka. Pejabat sedang menjabat atau mantan pejabat. Oke. Tentang Kandidat. siapa menurut mereka calon sultan dari kelompok Tanah Ilando tapi kumbe. Maka itu di Kambojai juga 3 itu. Nah, kita lakukan itu. Sudah. Artinya prosesi sebelum kevali itu semua dilakukan. Dilakukan. Tilikinya, Tiliki, Kambojainya, buat katangenya lakukan. Semua dilakukan. Itu kan bukan baru, sudah. Kemudian yang ditanyakan juga oleh banyak orang soal komposisi perangkat Siolimbona yang hadir di Vali. Itu kan ada berapa orang yang tidak hadir itu? 2 ya? 8. Yang Iya. tidak ada. Iya. Ya, saya terangkan itu. Maksud saya legalitasnya dengan ada atau tidak adanya itu orang 2 orang perangkat Siolimbona itu, apakah tidak mempengaruhi keabsahan dari kandidat yang dihasilkan dari Vali itu? Saya jawab, Larabayanga dilantik cuma 1 orang. Sah. 1 orang Siolimbona? 1 orang. Yang dibully pau di siribinya orang itu kan 1 orang. Sah. Sah. Nah, dalam kondisi tertentu sah. Sah. Lalu kembali yang ada di Karatus. Kenapa Siolimbona hanya 8 orang ini? Berarti 8.000-nya. Saya jawab bahwa bukan 8, hanya 7 itu. Hanya 7. Hanya 7. Satunya itu adalah yang Sulewata Jurutulusi, karena dia tidak ada di Makassar, anaknya sakit, maka salah 1. Jadi tinggal 7. Lalu di mana yang 2? Yang 2 ini sedang ada kegiatan di luar, yaitu di Kendari. Oke. Tetapi yang bersangkutan hingga detik terakhir kita pesan tidak datang. Kita sudah beritahu juga. Tapi yang bersangkutan diberitahu? Dimintalah. Oke. Bukan cuma 1, 2 terus untuk dia minta. Jadi kita berharap hingga detik terakhir. Apakah tidak sah? Sah. Sah. 1 saja bisa. Jadi itu tolong pertanyaan buat yang lain. Dalam kondisi tertentu bisa. Dan situasi sekarang, dalam situasi sekarang itu dalam kondisi masuk kategori kondisi tertentu itu. Apanya ada? Masih? Situasi sekarang ini, dinamika sekarang ini itu menjadi bisa disebut terkategori dalam situasi tertentu itu. Iya, dalam situasi tertentu boleh. Contohnya saja tadi, 1 saja, bayangkan 1 tadi. Sah. 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 Apalagi ini proses. Ini tadi sudah payung tadi, itu yang 1 tadi. Bisa. Ini proses selanjutnya 7. Dan upaya itu kita sudah memaksimalkan ada. Di Bonto kita walaupun tidak datang di situ, tapi mereka ada. Ada di situ bahwa kita pergi ke sana ada. Lalu pertanyaan yang 2 ini. Di salah satu media, ya terus saja kita sayangkan juga ya, bahwa mereka ini mengaku utusan dari media ini. Ada entah benar apa tidak. Memang yang bersangkutan sudah kami informasi benar. Oh tidak benar katanya sudah. Nah, kita minta kalau begitu klarifikasi. Klarifikasi di media. Tapi ternyata sudah klarifikasi atau tidak. Ditambah dengan kenyataan setelah itu hadir, saya menjadi bingung benar apa enggak. Artinya berita itu tadi bahwa mereka mendapat atau mengaku terpaksa jadi sebagai utusan dan sebagainya, yang sebenarnya pihak Badia tidak pernah mengutus itu. Kalau dia itu pasti ada. Dan kalau mengutus dalam suasana bagus tiba-tiba pasti yang lain dikorbankan atau itu terlalu juga arogan kalau untuk gini. Tapi tidak ada, tidak tahu nanti di media itu, di koran itu baru kita berita itu baru kita tahu. Ini yang seperti ini dan kita kaitkan dengan pada saat tertentu tiba-tiba tidak tinggalkan tempat dan kita panggil pun tidak. Ya akhirnya sudah jelas jadi masyarakat. Termasuk beberapa yang lain kita maklumilah. Nah tetapi kalau mereka hadir entah dengan alasan demi sebuah istilah, sekarang istilah sudah jelas semua upaya. Sekarang jadi pertanyaan, saya tanya pada mereka, kenapa istilah ini tidak jalan? Upaya mereka tentang, padahal diantara mereka juga yang kita kasih nama-nama sebagai perbaikan, mereka juga nih. Sampai di mana kamu
Sudah secara resmi dari lembaga adat Badia, bawalah nama-nama ini supaya dievaluasi kembali. Hingga detik tidak ada. Sudah termasuk mereka ini juga yang sekarang dia tidak. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah dia lihat Badia itu asal-asalan? Ini demi kita semua. Karena nama-namanya sudah kena sorot dari masyarakat. Dari pihak mereka juga yang sorot. Kenapa kita korbankan itu? Lalu pertanyaannya, kenapakah nama-namanya tidak bisa diperbaiki? Itu yang jadi persoalan. Itu yang dibawa-bawa tiba-tiba mengaku Islam atau memalukan. Oke. Jadi itu diantaranya. Jadi insya Allah bagi kami sebenarnya sesuatu tidak ada kalau tidak buka forum. Apakah cerita kita ini hanya mengada-ada, tidak pernah sampai di sana? Termasuk dasar-dasar pelaksanaan ini silakan bukalah. Saya hanya saja terpaksa kita bicara sebagai orang lain, dalam arti tidak ada lagi istilah demi teman, demi ada, terpaksa saling menelanjangi. Dan resikonya itu kalau sudah terpaksa terbuka itu tasih pulang. Bukan cuma bersangkut, anak cucunya tidak boleh lagi jabat. Ini persoalannya. Harus dia paham. Jangan dia giring-giring kita untuk buka-bukaan. Nah, buka-bukaan telanjangi. Kalian juga punya hak untuk meminta kita buka. Silakan. Makanya sebelum masuk itu sejak awal kita sudah seleksi, perbaiki. Memang untuk mendapatkan 100% atau dapat syarat juga tidak. Baik ramba, pengetahuan, tapi kan bisa berproses. Ya, bisa berproses pengetahuan kita, teman-teman. Ya coba buka buku, kita diskusikan. Nah, karena belum tentu satu buku yang sama, walaupun kaki yang sama, diterjemahkan sama. Tergantung dari di otaknya seperti apa. Kalau buatan politik hanya urusan-urusan politik saja yang diangkat. Itu diantaranya. Soal Fali tadi, Pak Ya. Arif, soal Fali. Proses menuju Fali itu kan bagaimana mengidentifikasi kandidat sultan. Dari jumlah banyak menjadi kemudian mengerucut hanya tinggal 3 setelah di Kamboja. Berarti Fali itu kan akan membuat yang 3 itu menjadi tinggal hanya 1. Berarti sudah ada 1 sultan yang sekarang dilahirkan dan baru akan diumumkan setelah nanti Sokaya Napau. Terus barangkali masyarakat juga menunggu agenda Sokaya Napau ini kapan akan dilaksanakan. Jadi sebelum agenda rencana Jumat ke depan ini. Jumat ini? Ya. Oke, tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober ya. Ya, jadi kita izin dulu pada pemerintah. Nanti kita izinkan dulu baru ini kalau diizinkan. Tapi kembali lagi kalau pemerintah tidak melibatkan di adat, harusnya diizinkan kita. Ya terserahlah masyarakat menilai lah ya kapan enggak. Ya. Sebab kan ini sebuah istilah tidak. Kalau dua-duanya dilarang berarti adat pun berarti pemerintah terjun di dunia adat. Pada sebenarnya tadi ya sudah diizinkan lah demi nama baik. Dan saya percaya ketika Bulingan Napau itu ya otomatis proses itu kan tidak enak. Tidak enak bahwa kita sedang adat. Oh, dilarang pemerintah. Coba di sisi lain mereka kan tidak terlibat di adat. Ini persoalan jadi berbeda. Adat tidak masuk tapi prakteknya melarang. melarang. Ini kan kita sayangkan. Harusnya pendamping pemerintah kota harus dijelaskan pemerintah kota ini plus minusnya. Jangan sekedar ABS. Asal bos senang lah. Ini kan secara tidak langsung dia sengaja menyerat pemerintah ini teman-teman ini kata bagaimana. Saya sayangkan. Saya paham itu kalau Pak Wali sekarang itu sebenarnya menghendaki harus didampingi mereka yang paham di sisi adat. Karena beliau juga terjerat. Bisa saja ya karena sebutlah adat itu di luar daripada agama, tidak dong. Ya. Nah sekarang contoh. Bicara adat jangan sampai ada mengatakan bahwa adat keluar dari sisi agama. Tidak. Adat itu jelas-jelas rujukannya agama. Adat itu popui namisi, adat bersumber dari rasa. Namisi itu kami-kamian Allah Ta'ala. Mau bayangan Tuhan pasti ya tentang agama. Maina todikai cana Qurani, dalam Quran jelas Islam. Maina dalil hadis Nabi, jelas agama Islam. Jadi bicara adat keliru di adat pasti keliru di agama. Bukan di adat dia benarkan tapi agama tidak. Ini bukan cuma kita yang katakan. Profesor Tony Rudiasa menjelaskan. Kalau ada di dunia ini atau di negara ini yang pecah karena persoalan agama, maka betul mungkin yang terakhir. Karena yang lain itu menjadikan adat sebagai agama, maka terjadilah konflik.
tapi justru kita dibutuhkan adalah agama dijadikan adat, perilaku adat. Makanya tadi adat tadi sumbernya di agama. Yang lainnya juga. Indah-indah maharata semenamo karo, indah-indah karo semenamo sara, semenamo lipu, indah-indah lipu semeno sara, dan terakhir adalah agama. Semua juga itu agama. Sekarang bagaimana dengan Vali tadi? Setelah masuk sekian orang, maka diseleksi dia beberapa pertimbangan. Bentuknya Siolibona. Akhirnya muncul 3. Ketiganya tetap mewakili Tanah Ilandu tapi Kumbebaha. Okay. Apa yang dilakukan di Vali itu? Pertama, mereka yang hadis itu kita sembahyang sunat, ya, masjid ya. Hajat itu ya. Masjid. Setelah itu tahajud. Untuk maksud itu kita supaya pekerjaan kita ini benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mana yang baik lah begitu. Yang ketiga, kita duduk, kita baca Ikhlas sekian untuk semua. Kita percaya para pendahulu leluhur kita itu orang-orang suci, kita kirimkan doa. Lalu kita zikir 1000 kali. 1000 itu, jadi kita harus sampai duduk dengan tenang. Dan sebenarnya di saat zikir itulah kita sudah bayangkan, kan kita lihat si A, B, sini. Di situ kelihatan, dan saya sendiri salah satunya. Ketika salah satu nama kok ini setiap kan kita bagaimanakah ini jadi oh yang ini biasa, tapi yang satu sejak awal ada lintasan gambar terang. soal nama-nama. Tidak ada hambatan. Kenapa ini tak ulang aja sampai clear. Sejak awal tidak ada celah yang saya lihat. Oke. Tidak ada data yang lain ya, atau barangkali saya dipengaruhi. Tapi terang saja itu saya lihat yang lain kelihatannya dia buka mata tuh mata sama terangnya. Tapi itu kan kita belum lihat, belum kita Vali. Masih kita duduk. Setelah selesai pas kita Vali kan pilihan terbaik dengan cara kita niatkan yang bersangkutan sebutlah si A, seperti apa dia. Kita niatkan, kemudian kita buka di sembarang tengah Quran. Al-Quran itu. Kita tidak hitung halaman berapa. Lalu kita buka 7 lembar ke kiri. Lalu dari kiri terbukalah Quran, kiri kanan, di sebelah kanan itu 7 lembar, 7 baris. Nah, langsunglah kenal di situ. Baris apa, surat keberapa. Bolehlah saya sampaikan bahwa ketika malam itu surat yang kami lihat adalah surat Al-Fatir ayat 25. Itu suratnya kandidat Sultan terpilih. Iya, itu yang pertama dulu. Yang pertama kan kita Vali 3 ini. Oke. Fatir 25 Di situ sesuai tatanan adat Vali itu Ho dan H. Itu dicari? Iya, dicari. Kalau H-nya lebih banyak, itu baik. Dibanding yang kita hitung. Makanya itu kalau di gelap-gelapan itu. Dan ternyata yang bersangkutan H-nya 1, buruknya tidak ada. Oh. Baiknya 1. Saya tadinya berhitung mungkin satu ayat ini bisa 12 H. Satu saja. Satu. Dan buruknya 0. Tidak ada H-nya? Tidak ada. Oke. Kemudian yang kedua lagi, pas kita dapat macam tadi, kita dapatkan surat Al-Hajj ayat 159. Kita belum tahu itu apanya, kita buka, 159. Kita buka cara H, dua-duanya tidak ada. Kosong? Kosong. Baiknya tidak ada, buruknya juga tidak ada. Oke. Kita buka saja nih. Oke. Ya. Kan tidak nyebut tapi nama belum ini. sebut nama. Iya. Ya sudah, tandanya. Kemudian yang ketiga, kita buka lagi. Yang ketiga dapat surat Al-Kahfi ayat 109. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana baiknya 1, tapi buruknya 2. Nah, kalau kita hitung ini sebenarnya harusnya yang 1 tadi baik 1 tapi tidak ada buruknya. Oke. Yang satunya tidak ada baiknya, tidak ada buruknya, itu 0 nilai. Tapi kalau baiknya 1 nilainya berarti plus 1. Sementara yang 1 di baiknya 1 minusnya 2, berarti minus 2. Jadi yang masuk tadi adalah Al-Fatir tadi itu. Fatir. Itu yang naik. Dan itulah sebenarnya kita. Berarti Siapa dia? Kita tunggu tanggal mainnya. Sokayan apa? Rencana hari Jumat. Hari Jumat. Entah pagi, nanti tergantung teman-teman. Tapi kita kan ya
kalau di pemerintah dia pikirkan kita kan harusnya kita tinggal pikirkan mekanisme apa. Tidak usah lagi dia uang kantong kita keluar, tidak usah lagi waktu sajalah kita. Iya, iya. Waktu saja kita siapkan dengan telinga yang siap panas. Siap, siap. Nah, tapi itulah sebenarnya yang kita harapkan pemerintah memahami apa kita ini. Ya. Kalau kita itu sudah puluhan tahun ini, kalau kita walaupun kita cuma dagang jual kacang oranye di jalan, barangkali kita sudah bisa kaya kalau 20 tahun kita eksis, tapi kita tidak. Oke. Itu salah satu harapan kita adalah untuk anak cucu kita di tengah-tengah sistem pemerintahan hari ini kadang-kala baru 2 bulan sudah ribut, tapi dulu ratusan tahun kenapa tetap eksis kan nilai ini. Nilai ini yang kita apalagi bau pilkada ini. Diharapkan kita beri ada masukan supaya coba ikut tatanan inilah. Iya, iya. Tatanan ini. Dan ya saya kebetulan juga dia orang NU, dia ketua NU itu. Justru sistem pemerintahan kita diadopsi di sistem di NU. Oh. Oke. Itu saya kira seperti itu. Baik, menarik sekali Pak Arief Tassila. Sayang kita terbatas oleh waktu, tapi poin-poin yang memerlukan dijelaskan saya kira sudah tuntas tadi dijelaskan. Jadi saya barangkali untuk closing akan menyampaikan beberapa hal dari yang tadi disampaikan Pak Arief Tassila, bahwa tidak tercapai islah sehingga tidak ada namanya LAKB Persatuan. Kemudian yang kedua, proses valid telah dilakukan dan telah dilahirkan di bulan kelahiran Nabi ini satu sultan baru, Sultan Buton ke-41, yang nanti akan kita dengarkan namanya pada saat prosesi Sokaya Napau yang direncanakan akan dilaksanakan nanti di hari Jumat tanggal 4 Oktober. Tempat akan nanti diumumkan. Baik, Pak Arief Tassila, terima kasih banyak atas kesediaan Pak Arief untuk berbagi informasi terkait yang sedang dibincangkan banyak orang sekarang soal LAKB yang kemudian ternyata tidak mencapai islah. Kita akan kembali diskusi soal ini setelah nanti prosesi Sokaya Napau di tanggal 4 itu. Karena setelah Sokaya Napau itu ada prosesi Bulilingia Napau atau penobatan, penabalan Sultan Buton. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalau ada yang kembali lagi menghendaki untuk apa ya silakan dah macam-macam. Kalau teman-teman lain demi persatuan, ya marilah kita gabung lah. Yang kosong-kosong isilah. Tapi karena ini dulu kita buka semua, tapi karena sudah terlanjur berbeda, ya sudah, tapi kan belum full itu. Oke. Ya masuk lagi. Oke, Nah, jadi pun tidak segera nomor 1 dia. jadi teman-teman Badia membuka diri untuk Buka diri, tapi janganlah semua jadi ini membuka diri. Baik. Karena sudah Baik, terima kasih atas perhatian semua teman-teman.